Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pendidikan Islam bagi remaja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risa Agustina Widianata. Saya Muhammad Dimas Rahmadani. Saya Dewi Puspitasari. Saya Rona Nabila Turafifah. Konsep pendidikan Islam bagi remaja. Konsep pendidikan Islam sendiri diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat, serta senang dan gemar Pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan di akhirat nanti. Cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan ialah pengajaran. Tujuan pengajaran ialah mengembangkan dan penjabaran dari tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan alat yang cukup urgen dalam melaksanakan pendidikan Islam guna mempribadikan remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Dimas. Kebutuhan-kebutuhan remaja meliputi pengendalian diri, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penerimaan sosial, dan kebutuhan akan rasa kekeluargaan. Yang pertama, pengendalian diri, yaitu remaja membutuhkan pengendalian diri karena dia belum mempunyai pengalaman yang memadai untuk itu. Dia sangat peka karena pertumbuhan fisik dan seksual yang berlangsung dengan cepat. Yang kedua adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan emosional dan materi merupakan kebutuhan remaja pula pada masa-masa ini. Dan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan penerimaan sosial. Remaja membutuhkan rasa diterima oleh orang-orang dalam lingkungannya, ataupun di rumah, di sekolah, dan dalam masyarakat di mana dia tinggal. Yang keempat, yaitu kebutuhan akan rasa kekeluargaan. Kebutuhan remaja yang bertentangan satu sama lain, menyebabkan merasa tidak nyaman, di mana keinginannya untuk mandiri dan bebas berlawanan dengan kebutuhan untuk bergantung kepada orang tua. Kebutuhan-kebutuhan remaja dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan akan penyesuaian diri dan kebutuhan akan agama dan kebutuhan akan agama dan nilai-nilai. Kebutuhan akan penyesuaian diri dibutuhkan oleh setiap orang dalam tahap pertumbuhan dimanapun, dan lebih dibutuhkan pada usia remaja, karena pada usia ini remaja banyak mengalami kegoncangan dan perubahan dalam dirinya. Kedua yaitu kebutuhan akan agama dan nilai-nilai. Kebutuhan remaja kadang-kadang tidak dapat dipenuhi bila berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya sudah matang, yang seringkali menguasai pikiran dan kehidupannya, misalnya film menayangkan penampilan yang tidak sopan, mode pakaian yang tidak seronok, buku-buku bacaan, majalah, koran, dan sering menyajikan gambar tanpa mengindahkan kaidah moral dan agama, dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dewi. Jenis-jenis pendidikan Islam bagi remaja. Yang pertama adalah pendidikan agama, yang kedua adalah pendidikan psikis, yang ketiga adalah pendidikan moral, yang keempat adalah pendidikan sosial. Selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah pendidikan akal. Tanggung jawab pendidikan bagi remaja. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi
mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, untuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Yang kedua adalah guru. Guru merupakan pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Yang ketiga dan yang terakhir adalah masyarakat. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arahan terhadap pendidikan anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rona Nabilatur Rofifa. Dipersilakan. Lanjut. Fungsi pendidikan Islam bagi remaja, yaitu ada memberikan bimbingan batin, memberikan bimbingan dalam hidup, yaitu agama ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya. Akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang. Yang kedua, menenteramkan batin. Betapa gelisahnya anak-anak muda yang tidak pernah menerima didikan agama. Karena usia muda itu adalah usia di mana jiwa sedang bergejolak, penuh dengan kegelisahan dan pertentangan batin, dan banyak dorongan yang menyebabkan lebih gelisah lagi. Maka agama bagi anak muda mempunyai fungsi menenteramkan batin dan penenang jiwa. Moral. Pembinaan dan pendidikan terhadap remaja. 1. Tunjukkan pengertian dan perhatian terhadap mereka. 2. Bantulah remaja untuk mendapatkan rasa aman. 3. Timbulkan pada remaja bahwa dia sayang. 4. Hargai dan hormati mereka. Kebebasan dalam batasan-batasan tertentu. Kebebasan yang tidak melanggar norma-norma agama. 6. Timbulkan pada remaja rasa butuh agama, sediakan waktu dan sarana untuk berkonsultasi dengan mereka, dan usahakan agar mereka merasa berhasil. Kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan pembahasan tersebut ialah pendidikan dalam Islam begitu penting sehingga merupakan suatu kewajiban dan pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Terkhusus pendidikan pada remaja adalah hal yang diharapkan akan memberikan bimbingan untuk mendorong remaja menjadi generasi yang beragama dan jiwanya sehat. Kebutuhan kejiwaan remaja banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan kebudayaan masyarakat di mana ia tinggal. Remaja memerlukan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sesuai dengan perkembangan emosinya. Kebutuhan tersebut jika tidak dapat terpenuhi akan menyebabkan kemerosotan akhlak pada remaja. Karena remaja sudah dapat menilai secara logis dan memerlukan penjelasan yang logis juga terhadap suatu yang ingin diketahuinya. Pendidikan pada remaja adalah pendidikan yang islami. Dalam arti, islami mengandung makna bahwa setiap jenis pendidikan yang diberikan pada remaja harus dengan nilai agama. Karena nilai agama merupakan ajaran yang absolut, berlaku sepanjang zaman sehingga nilai-nilai yang lainnya mengikuti nilai-nilai Islam. Berikut penjelasan yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.